memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, musyrikin Quraisy tampak panik. Para pembesar berkumpul sepagi mungkin. Dengan segera, pasukan berkuda disebar ke beberapa perkampungan seputar Mekah mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Muhammad bisa lolos? Bukankah kita telah mengepungnya begitu rapat, sampai tidak seekor ular gurun pun dapat lolos? Jerit seorang pembesar. Semua orang terdiam. Mereka berusaha mencari jawabannya. Namun, tidak seorang pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sudahlah, itu tidak penting. Akhirnya seseorang berseru, sekarang yang paling mendesak adalah menemukan Muhammad secepat mungkin. Ada yang punya usul? Panggil pencari jejak paling ahli. Suruh dia melacak jejak Muhammad. Usul itu segera dijalankan. Pencari jejak yang amat ahli itu mengikuti jejak yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan bersenjata lengkap mengikuti di belakangnya dengan wajah tidak sabar. Sebagian besar dari mereka adalah para pemuda yang semalam ditugaskan menyergap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bekerja dengan teliti, pencari jejak itu menarik napas sambil menggelengkan kepala. Jejaknya sudah terhapus oleh orang yang lalu lalang tadi pagi. Gawat, gemas seseorang. Apa kau punya usul lain, pencari jejak? Siapa sahabatnya? Kita bisa bertanya kepada sahabat Muhammad yang paling dekat. Orang Quraisy saling pandang dan serempak bergumam, Abu Bakar. Dipimpin oleh Abu Jahal, pasukan pencari itu tiba di rumah Abu Bakar. Asma binti Abu Bakarlah yang keluar membukakan pintu. "Di mana ayahmu?" bentak Abu Jahal. "Dia pergi dan saya tidak tahu kemana perginya," jawab Asma dengan berani. "Jangan berdusta, katakan kemana perginya." "Saya tidak tahu. Di rumah hanya ada ibu dan saudari saya." "Ah, terlalu." Sambil bersungut begitu, Abu Jahal menampar wajah Asma keras-keras. Teman-teman tersayang, ketika mereka keluar kota dan menjajaki beberapa jalan, sang pencari jejak menemukan jejak mencurigakan. Kemudian satu kelompok pasukan berkuda mengikuti jejak itu sampai tiba di kaki Gunung Thur. Namun, di situ jejak terputus. Mereka kebingungan, kemana arah kita? Ke kanan atau ke kiri? Tanya komandan pasukan. Apakah Muhammad masuk ke dalam gua itu atau terus mendaki ke puncak? Aku tidak tahu, geleng si pencari jejak. Namun lewatlah seorang gembala dan mereka menanyainya. Mungkin saja mereka dalam gua itu, jawab sang gembala. Tapi aku tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Di dalam gua, keringat dingin Abu Bakar mengalir mendengarnya. Bagaimana kalau mereka sampai masuk ke sini? Bukan keselamatanku yang kukhawatirkan, melainkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar dalam hati. Beberapa pemuda naik dan melongok-longok ke mulut gua. Jantung Abu Bakar hampir lepas. Ia berbisik, "Ya Rasulullah, kalau ada yang menengok ke bawah, pasti kita akan terlihat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mantap, "Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Para pemuda itu turun kembali ke pasukannya. "Mengapa kalian tidak masuk ke dalam gua?" tanya komandan mereka dingin. "Gua itu tertutup sarang laba-laba.
Tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam tanpa merusaknya. Lagi pula ada 2 ekor burung merpati. Burung merpati hutan bersarang tepat di mulut gua. Lapor yang lain, jika Muhammad masuk ke dalam, sarang itu juga pasti akan rusak. Komandan pasukan mengalihkan mukanya ke arah lain sambil menghela napas. Baiklah, naiki kudamu, kita cari ke arah lain. Pasukan pun menjauh. Teman-teman tersayang, sarang laba-laba dan burung merpati yang menutupi gua adalah pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya Rasulullah dan Abu Bakar masuk, tak ada laba-laba dan burung merpati yang bersarang. Selain laba-laba dan burung merpati, di mulut gua juga mendadak tumbuh sebatang pohon yang menghalangi sebagian jalan masuk. Di dalam, Abu Bakar menarik napas lega. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya semakin bertambah kuat. Nah, teman-teman solih dan solihah, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah selalu melindungi orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur, mereka hampir ditemukan oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar merasa khawatir, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tenang, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Benar saja, Allah menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Di mulut gua tiba-tiba muncul sarang laba-laba, 2 burung merpati dan pohon yang menutupi pintu gua. Karena itu, para pengejar mengira tidak ada orang di dalam gua dan pergi menjauh. Kita juga belajar dari Asma binti Abu Bakar yang berani dan jujur saat ditanya oleh Abu Jahal. Meskipun dimarahi, Asma tetap tegar dan tidak berbohong. Selain itu, Abu Bakar adalah sahabat sejati. Ia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rela ikut bersembunyi bersamanya demi menjaga keselamatan beliau. Dan adapun kesimpulannya, dari kisah ini kita belajar beberapa hal penting. 1. Selalu percaya kepada Allah seperti Rasul, karena Allah pasti menolong kita. 2. Berani dan jujur seperti Asma. 3. Setia dan sayang kepada teman seperti Abu Bakar. Dan yang keempat, ingat, rencana jahat tidak akan berhasil jika Allah tidak mengizinkannya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal yang tersedia pada rangkuman sirah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman juga semakin mencintai Allah, Rasulullah dan para sahabatnya. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.